Pernah nggak sih kalian merasa capek banget? Kayak ada beban di pikiran yang gak selesai-selesai. Kuliah yang paling bikin kepala mau pecah. Ujian, tugas kelompok, kerjaan numpuk banget sampai bingung mau mulai dari mana. Kalau lagi ribut sama pasangan atau keluarga, ngatasinnya gimana? Apakah dari deadline yang mepet, konflik dengan orang lain, atau mungkin karena tekanan dari diri sendiri? Dan kalau lagi stres, apa sih yang kalian lakukan buat ngeredainnya? Olahraga, curhat sama teman, atau mungkin cuma diam dan simpan sendiri? Kadang kita nggak sadar, tubuh kita sudah kasih sinyal kalau kita lagi stres. Nah, gimana biasanya kalian tahu kalau kalian lagi stres? Apa tanda-tandanya? Kali ini kita bakal bahas tentang stres, apa yang bikin kita stres, dampaknya, dan pastinya gimana cara kita buat ngatasinnya dari sisi kacamata Al-Quran, yaitu sebagai pedoman hidup yang diberikan Allah untuk sebagai panduan bagi manusia. Stay tuned di video ini dan jangan lupa share pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa membantu yang lain. Stres adalah respons alami tubuh terhadap tekanan atau tantangan yang melebihi kemampuan seseorang untuk mengatasinya. Dalam kehidupan, stres dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti tuntutan pekerjaan, masalah keuangan, konflik hubungan, atau perubahan besar dalam hidup. Gejalanya dapat berupa rasa cemas, lelah, kesedihan, atau bahkan gejala fisik seperti sakit kepala dan gangguan tidur. Al-Quran memberikan panduan dan solusi yang efektif untuk mengelola stres dengan menekankan pendekatan spiritual, mental, dan emosional. Pandangan Islam, stres adalah bagian dari ujian hidup yang Allah ciptakan untuk mendidik, menguatkan, dan mendekatkan manusia kepadanya. Stres bukanlah sesuatu yang sepenuhnya negatif, melainkan alat yang dapat membawa kebaikan dan hikmah jika dihadapi dengan cara yang benar. Allah menciptakan stres sebagai salah satu bentuk ujian untuk mengukur kesabaran, keimanan, dan ketakwaan manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah 155, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Ayat ini mengajarkan bahwa stres adalah bagian dari cobaan yang harus dihadapi dengan sabar dan ikhlas. Stres juga berfungsi untuk mengingatkan manusia akan kelemahannya di hadapan Allah. Ketika berada dalam tekanan, manusia lebih sering berdoa dan memohon pertolongannya, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Yunus 12. "Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri." Dalam kondisi ini, stres menjadi sarana untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Selain itu, stres membantu manusia mengasah karakter dan membentuk kepribadian yang lebih tangguh. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut 2, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji?" Melalui tekanan, manusia belajar untuk bertahan, berkembang, dan memperbaiki diri. Stres juga menjadi alat untuk melatih kesabaran yang pahalanya tidak terbatas di sisi Allah. Dalam Quran Surah Az-Zumar 10 disebutkan, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Dengan menghadapi stres, manusia dapat memperkuat kesabaran dan pengendalian diri. Selain itu, stres mengajarkan manusia bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah diatur sesuai dengan kesanggupan mereka. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah 286, "Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Kesadaran ini mengarahkan manusia untuk bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Terakhir, stres menghadirkan hikmah dan pelajaran bagi manusia. Dalam Quran Surah Al-Insyirah 6, Allah berfirman, "Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Setelah melewati masa-masa sulit yang penuh tekanan, manusia akan menyadari hikmah di baliknya, termasuk nilai dari kemudahan dan kebahagiaan.
Dengan demikian, stres adalah bagian dari rencana Allah untuk membentuk manusia menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Jika dikelola dengan pendekatan yang diajarkan dalam Al-Quran, stres dapat menjadi sarana untuk mencapai ketenangan jiwa, keberkahan hidup, dan pahala yang besar di sisi Allah. Tips untuk kamu yang sedang stres saat ini. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah adalah langkah utama untuk mengatasi stres. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ar-Ra'd 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dengan berzikir, membaca Al-Quran, dan melaksanakan ibadah lainnya, hati menjadi lebih tenang dan kuat menghadapi tekanan hidup. Selain itu, kesabaran dalam menghadapi ujian juga menjadi kunci penting, seperti yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah 155, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kesabaran membantu seseorang menerima kenyataan dengan ikhlas dan fokus pada solusi. Berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah adalah solusi berikutnya yang diajarkan dalam Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 186, Allah berfirman, Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Berdoa memberikan kekuatan batin dan harapan sehingga seseorang tidak merasa sendiri dalam menghadapi masalah. Selain itu, salat menjadi sarana utama untuk mendapatkan ketenangan dan bantuan Allah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 45 disebutkan, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Salat membantu seseorang merenung, berserah diri, dan memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta. Tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri setelah berusaha maksimal, juga menjadi salah satu cara mengatasi stres. Dalam Quran Surah At-Talaq 3, Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Tawakal memberikan rasa tenang karena seseorang percaya bahwa segala urusan akan dimudahkan oleh Allah. Selain itu, Al-Quran juga menganjurkan untuk berbuat kebaikan, seperti yang tercantum dalam Quran Surah An-Nahl 97, barang siapa mengerjakan kebajikan, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Membantu orang lain dapat memberikan kebahagiaan dan mengalihkan perhatian dari masalah pribadi. Dengan demikian, mengelola stres menurut Al-Quran melibatkan pendekatan spiritual yang mendalam, seperti zikir, syalat, doa, dan tawakal, serta membangun sikap sabar, optimis, dan aktif dalam berbuat kebaikan. Panduan ini tidak hanya membantu mengurangi tekanan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan Allah dan memberikan kedamaian batin.